terakhir pemirsa, masih bersama dengan Mbak Elo, seorang psikolog, dan ini sangat amat berlisensi. Anda bisa datang juga. Dia lagi praktek nih ya, saya datangin lagi praktek ya Mbak ya? Iya. Lagi praktek kita datangin dan kita minta penjelasan terkait dengan DS. Si dokter psikologi itu loh katanya. Nah, tapi memang benar sih kalau dokter psikologi berarti dia nggak bohong ya. Dia memang kuliahnya S3 psikologi seperti itu. Tapi ternyata lisensi untuk profesi psikologinya yang tidak ada. Betul. Gitu ya. Nggak ada izin praktek. Tidak ada izin praktek. Ini meluruskan apa yang terjadi di luar sana. Banyak yang bilang ini bahkan nggak kuliah S3 psikologi begitu ya Mbak ya. Itu yang susah, tapi ternyata kalau sudah dokter psikologi artinya memang dia sebenarnya nggak nipu sih ya, dia benar ngomong dokter psikologi. Benar, jadi karena memang kuliah S3-nya studinya di psikologi. Nah, ini benar tapi sekali. bukan profesinya, bukan psikolog. Satu, kemudian yang kedua dia juga mensalahgunakan gelarnya ini ya kan, harusnya menolong orang malah jadinya banyak yang ya ada yang mengaku dicabuli, bahkan mungkin beberapa ada yang mengaku bahwa enggak kok saya ternyata bohong gitu ya. Seperti itu ya Mbak ya, nggak tahu tendensinya apa, tapi ternyata Anda emang harus hati-hati pemirsa kalau emang butuh pertolongan gitu ya. Ini kan ceritanya dia tuh sangat amat apa ya Mbak ya, kemampuan bicara sekali lagi. Apakah ketika S3 psikologi itu juga diajarkan hipnoterapi? Jadi ketika orang merasa nyaman sekali sama dia, akhirnya pas mungkin dibegitukan ya, dia juga ngerasa tidak ada apa-apa, baru selesai dia sadar gitu. Sebenarnya ini ya, kalau untuk hipnoterapi itu sebenarnya ilmu sendiri. Ya, memang sih ada hubungannya ya, itu kan ada alam bawah sadar, jadi ini psikoanalisa. Tetapi artinya kalau untuk praktek tentang hipnoterapi itu ada ilmunya sendiri. Nah, dan itu sekali lagi yang saya sampaikan tadi, untuk melakukan praktek pun harus benar-benar berlisensi. Yang juga sama dilindungi, sama-sama seperti kayak psikolog ada HIMSI ya, di mana itu ada kode etik, ada ini dan sebagainya. Kalau di hipnoterapi juga seperti itu. Ya, dalam artian tidak sembarangan. Juga ada uji kompetensi, baru bisa istilahnya itu bisa memberikan praktek. Gitu. Baik. Jadi kalau misalnya mungkin dia belajar sendiri juga kali ya Mbak ya, untuk merasa membuat hati-hati loh, emang cowok-cowok tuh emang suka gitu dengan saya. Sudah buat nyaman terus tinggal nyaman-nyamannya ya kan. Nah, banyak sekali juga yang bertanya di luaran sana. Rafina ini pengen pansos gitu ya katanya ya. Iya nggak sih Mbak? Apakah komentar-komentar dari netizen ini juga bisa bikin jeblok apa ya kejiwaannya si korban? Bisa jadi ya, tapi yang penting sih saya amati Mbak Rafina ini ya, jadi si Rafina ini ada benar-benar apa ya istilahnya itu, benar-benar istilahnya itu yang penting saya sudah ngomong. Nah, jadi nggak apa-apa, terserah, saya sudah ngomong, saya sudah lega, saya nggak ingin teman-teman yang lain itu ada yang korban saya kedua. Jadi tolong speak up. Nah, ini kan sudah bagus sekali, makanya banyak juga dukungan. Oke Rafina bagus sekali, oke Rafina bagus sekali, dan ini juga istilahnya kita juga nunggu klarifikasinya CDS kan. Nah, ini kan betul. Dia udah ngelaporin. Ya, ini juga menjadi salah satu ini ya, apa namanya, salah satu tamparan dari tenaga psikologi juga sih sebenarnya. Jadi lemahnya regulasi hukum dari tenaga psikologi kan masih belum diatur ya. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan aja ini sedang digodok, lagi digodok ini akan ada RUU tentang tenaga profesi psikologi. Nah, kalau kita ngomongin lagi si DS ini Mbak, DS ini kan apa ya, pasiennya kan banyak, kayak yang kita tahu ya, banyak banget yang datang, bahkan satu keluarga loh, saya lihat ada satu keluarga yang mereka tuh punya masalah, diselesaikan sama dia tuh, mereka tuh yang kayak bahagia gitu loh Mbak. Aku tuh penasaran aja sih Mbak, menurut Mbak sebagai psikolog, pandangan Mbak sebagai psikolog, apa sih yang menyebabkan dia tuh punya kemampuan selain komunikasi berbicara tadi ya, komunikasinya oke gitu ya, kemampuan komunikasinya oke, apa lagi sih yang kalau lihat langsung ya di YouTube-nya, apa yang membuat dia tuh begitu semenarik itu gitu loh? Iya, itu tadi. Saya sih pengen lihat, nggak berani, takutnya pengen nyoba kan. Ya ini ya sekali lagi hebatnya keterampilan komunikasi itu seperti ini, bisa menarik ya. Jadi di mana itu mensugesti itu kan juga sebenarnya keterampilan komunikasi ya. Di mana berarti kita sales juga sebenarnya bisa ya? Banget, bisa. Kita beli ya. Iya. Di mana apalagi ya beliau ini mengklaimkan bahwa psikolog bisa memberikan penyembuhan dan sebagainya. Nah, apalagi kan orang-orang yang dimana itu butuh bantuan kan pasti orang ini kok ya gampang sekali enak diajak ngomong ya. Nah, pasti akan semakin semakin tertarik, akhirnya semakin nyaman. Nah, seperti itu. Takut sih kalau emang nyaman ya sekarang ya. Ternyata kalau dulu kita tahu bahwa ada yang menakutkan tuh namanya fuckboy ya kan. Dan ternyata ada yang lebih menakutkan dari fuckboy itu softboy kayak tadi ya.
dibikin nyaman ya nah, kan? justru itu. Tapi di balik ini kan memang kita kasusnya belum tahu karena si DS ini kan mengelak bahwa saya lo nggak melakukan apapun gitu kan. Kemudian si Ravina juga mengatakan bahwa saya tuh dicabuli gitu. Tapi terlepas daripada itu dia tuh salah menyalahgunakan ya kan Mbak. Dia bukan seorang profesi psikologi. Iya, betul sekali. Ya kan, dia adalah tenaga psikologi yang tidak seharusnya memberikan konsultasi seperti itu betul, ya. Betul sekali. Oke, di balik itu salah. Jadi Anda harus tahu pemirsa bedanya ketika tenaga psikologi dan profesi psikologi. Kalau tenaga psikologi bisa kerja di rumah sakit? Ya, sebagai apa dulu dong? Oh, tapi nggak bisa sebagai pendidik ya Mbak? Pendidik bisa sebenarnya, tapi ya? Sekarang setahu saya sih kalau untuk pendidik pasti ada lisensi juga kok. Oke. Sekarang bagusnya sih sekarang apapun untuk profesi pasti ada uji lisensi. Karena ada uji kompetensi ya untuk mendapatkan lisensi itu. Jadi harus sekolah dulu. Nah, jalur ini kalau guru setahu saya memang harus dari tenaga guru untuk sekolahnya gitu, untuk bisa supaya guru kalau misalkan dari SD, guru SD mau ke TK ya harus sekolah lagi. Itu bagusnya itu. Jadi benar-benar Anda nih psikolog tuh kayaknya psikolog gitu aja ya. Tapi ternyata sekolahnya ribet ya Mbak ya. Karena mendengarkan curhatan banyak orang gitu kan ya sebenarnya. Tapi sekali lagi pemirsa Anda nggak boleh trauma. Kalau misalnya Anda punya masalah udahlah nggak usah ke psikolog nih, nanti malah terjadilah kayak yang di Instagram ya. Jangan. Itu mungkin adalah salah satu yang tidak benar. Tapi kalau psikolog yang benar tentu saja akan membantu Anda gitu ya. Oke. Kalau Mbak Ella sebagai psikolog sendiri bisa ditemui di mana? Apakah Mbak Ella bekerja di sebuah instansi pemerintahan atau punya praktek sendiri? Saya di instansi pemerintahan juga dan saya juga ada praktek sendiri. Oh oke. Dua-duanya jalan ya. Iya betul. Terus kalau misalnya profesi psikologi itu apakah dia itu harus fokus satu, misalnya psikologi pendidikan, psikologi perkawinan gitu? Betul. Jadi untuk profesi psikolog itu ada ininya ya, ada semacam kayak keahlian ya. Ada psikolog klinis, ada psikolog industri, ada juga psikolog pendidikan, di mana dan masing-masing ini istilahnya ada apa ya, istilahnya itu ada bukan batasan sih, di mana itu untuk pekerjaannya itu di mana. Nah, kalau psikolog klinis kan memang istilahnya itu ada di mana itu di rumah sakit atau memang untuk yang memang ada kesulitan-kesulitan dari atau apa ya, masalah-masalah tentang klinis ya. Kalau psikolog pendidikan itu ya orientasinya ya di sekolah atau BK, nah pendidik. Nah kalau untuk di industri ya di bidang industri. Jadi masing-masing. Kalau Mbak Ella? Saya psikolog klinis. Oh, psikolog klinis. Betul. Ya. Oke, baik. Untuk Anda yang punya penyakit jiwa tuh ke psikolog ya Mbak ya datangnya? Beda lo ya, ada psikiatri lo ya. Oh iya. Beda lagi nih. Penyakit jiwa jangan ke psikolog, harus ke psikiatri ya. Psikiatri dan psikolog. Kalau penyakit hati? Hati ditinggalkan. Aduh, sedih banget curhat gue ya. Oke, baik pemirsa, itu tadi yang bisa kami sampaikan untuk Anda. Semoga ini bisa memberikan Anda sebuah pencerahan baru ya. Jangan pernah Anda kapok untuk meminta bantuan kepada psikolog, karena memang kalau misalnya psikolog tuh banyak sekali diperlukan, apalagi di era seperti ini. Banyak orang stres ya Mbak. Betul sekali. Nah, tapi Anda jangan kapok dengan kejadian ini. Datanglah ke psikolog yang memang benar-benar punya lisensi. Betul. Dan bisa membantu Anda pastinya. Mbak Ella, thank you so much buat waktunya ya. Iya, sama-sama. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Issue Reality selama 30 menit ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye.